Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan berita-berita surat kabar setiap hari, kalau kita sejenak saja menyisihkan waktu untuk mendengarkan berita-berita di televisi-televisi kita, sangat banyak sekarang orang yang karena ingin mendapatkan sesuatu, dia pergi kepada seorang dukun, dan untuk mendapatkan sesuatu itu dukun memberikan saran dia boleh melakukan perbuatan apapun. Sebut saja contohnya, orang ingin kaya, lalu dia harus mensetubuhi orang sebanyak 100 orang. Ada orang yang ingin kebal, dia harus mensetubuhi wanita-wanita gadis yang telah menjadi mayat. Bahkan ada orang yang berani memakan bayi hidup-hidup. Semuanya itu adalah karena ajakan-ajakan setan. Dalam sinetron yang cantik ini Barman, seorang manusia yang nyaris punya watak setan. Memang dia berbuat baik seringkali kepada orang. Tetapi karena perbuatan-perbuatan syiriknya itu yang amat melanggar nilai-nilai luhur agama, pada akhirnya anak kandungnya waktu melahirkan punya bayi yang menyeramkan seperti setan itu. Tindak tanduknya dan wujudnya sekaligus. Oleh karena itu saudara, bagaimana akhir cerita ini kita tonton sama-sama. Dan hendaknya menjadikan sebuah pelajaran tazkirah untuk kita semua. Supaya kita tidak pernah terlibat pada perbuatan-perbuatan amoral semacam ini. Sebab akhirnya akan kembali kepada pelakunya juga. Mari dan selamat menonton. Anak kita kenapa? Anak kita kenapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak kita kenapa? Keduran, ya Allah, ya Allah, anak kita, ya
Alhamdulillah. Apa Haji? Ada apa Pak Teng? Saya mau laporan. Semennya habis dan batu bata tinggal dikit. Jupri, tolong sini sebentar. Ada apa Pak Haji? Dana sumbangan dari warga tinggal berapa? Kagak ada Pak Haji, kosong. Kosong. Iya. Kalau begitu, pembangunan masjid ini sementara kita tunda dulu sampai kita mendapat sumbangan kembali. Assalamualaikum Pak Haji Imron. Waalaikumsalam Pak Barman. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Tadi saya dengar bangunan masjid ini mau ditunda ya. Jangan Ji, kebetulan ini saya ada sedikit rezeki. Insya Allah bisa meneruskan bangunan masjid ini Ji. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Barman atas sumbangan ini. Semoga Pak Barman senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi gini Ji, Iya Pak. maaf saya nggak bisa lama-lama di sini, masih banyak urusan. Jadi saya pamit dulu ya. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan warga kampung sini mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan ini untuk masjid ini Pak Barman. Baik Ji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Tin. Ayo besok, Tin. Udah mau maghrib. Iya bang, tanggung. Dikit lagi. Tin. Kenapa, Tin? Tin. Darah, Tin. Nggak tahu bang, perut titin bang. Anak kita, Tin. Apa Tin? Nggak tahu. Ya Allah. Bapak, Pak, sholatnya udah belum sih? Pak, Dewi ngamuk terus, Pak. Iya, aku sudah dengar sebentar. Pak, kenapa sih kalau sholat pintunya harus dikunci?
masih ribut-ribut? Jadi sholat tuh nggak khusyuk. Dosa nggak kurang sholat tahu? Aduh maaf Pak, Dewi anak kita ngamuk terus seperti orang kesurupan. Nah, ini Anto. Saya baru saja pulang, Pak. Gimana? Kembang 7 rupanya sudah dapat? Sudah, Bu. Kemenyannya? Sudah. Ini kopi pahit. Iya, Pak. Hanya kepadamu kami kan menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Bapak kenapa? Bapak sakit? Nggak apa-apa. Cuma masuk angin kali. Kalau Bapak perlu obat, biar saya carikan, Pak. Nggak usah, nggak perlu. Bapak mau istirahat aja. Ya? Kalau perlu apa-apa, bilang sama saya ya, Pak. Udah. Ya, nggak usah. Makasih, makasih. Ya Allah, dosa apa sebenarnya yang telah hamba lakukan? Sampai istri hamba Dewi ngidamnya sangat tidak wajar ya Allah. Semoga Engkau ampuni dosa hamba dan istri hamba yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari ya Allah. Hamba mohon ya Allah, angkat cobaan ini. Hamba tidak kuat ya Allah melihat keadaan istri hamba seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Masih siang kok sudah melamun. Memangnya kenapa mobilin Anto? Mogok ya? Enggak, Pak Haji. Saya cuma... Gimana kabarnya Dewi, istri Anto? Sebentar lagi kan melahirkan ya? Betul, Pak Haji. Cuma... Ya sudah, Nananto. Saya permisi dulu. Saya mau ke masjid lihat anak-anak. Kasihan belum ada makan siang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, Ada apa, Nanto? maaf Pak Haji. Ada apa, Nanto? Ada yang ingin saya tanyakan sama Pak Haji. Mengenai istri saya, Pak. Ada apa dengan Dewi, Nanto? Iya, Pak Barman. Assalamualaikum. Nanto, saya permisi dulu ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Barman, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum, Pak Barman. Saya permisi dulu. Iya, ada perlu Pak Barman. Assalamualaikum. Kenapa berhenti, Pak? Nggak kenapa-kenapa. Kamu bicara apa saja dengan Haji Imron? Kamu menceritakan tentang istri kamu ya?
Belum, Pak. Memang rencananya saya mau menceritakan. Siapa tahu Pak Haji bisa membantu. Tapi Nggak ada yang bisa bantu. Kalau kamu cerita dengan Haji Imron, sama saja kamu menceritakan aib kamu sendiri pada siapa-siapa. Ingat itu. ya, Pak. Istri kamu di rumah lagi ngamuk terus. Kamu kelamaan pergi, makanya saya susul. Baik, Pak. Bapak juga mau pulang kan? Enggak. Saya masih ada keperluan lain. Ingat ya. Jangan cerita tentang istri kamu kepada siapapun. Ya, Pak. Udah sana. Mana minumnya? Minum. Saya mau makan. Semuanya minta. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi, ya Allah? Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku dan dosa suamiku. Ya Allah, aku ikhlas. Aku ikhlas mencabut nyawaku sekarang. Asal kau cabut penderitaan anakku. Dewi! Lepaskan! Lepaskan! Ini makanan. Ini makanan. Ini. Hanya kepadamu
ke dokter kamu. Cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Waalaikumsalam. Pak Barman, Ibu Arum, Nak Anto, mari kita pulang. Gak apa aja. Saya masih ingin di sini. Bu, tak duluan. Bapak nggak apa-apa. Ibu bareng Bapak saja ya. Enggak, duluan aja. Bapak baik-baik aja kok. Duluan. Ya udah. Ibu pulang dulu ya, Pak. Makasih, Pak Haji. Sama-sama Pak Barman. Yang tabah dan tawakal ya Pak Barman. Semua ini pasti ada hikmahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan Bapak ya, Wi. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak berdosa. Itu semua kesalahan Bapak. Kenapa kamu yang dapat karmanya, Nak? Juga cucuku. Bapak gak tahu gimana mau nembus dosa ini, Wi. Menyumbang masjid, nggak taunya iblis. Orang lain boleh tidak tahu, tapi aku tahu gimana karmanya orang punya ilmu iblis. Akan melahirkan anak seperti iblis, seperti setan. Sekarang kamu rasakan gimana kehilangan anakmu. Bri, sudah Bri. Lepasin. Biar aku bunuh dia sekalian. Bri, sudah Bri. Lepasin. Biar aku bunuh sekalian. Lepasin. Bri, tenang kamu, jangan ngomong sembarangan. Namanya fitnah. Mana mungkin Pak Barman berbuat seperti itu? Betul, buktinya sudah jelas. Anaknya Dewi melahirkan anak seperti setan. Iya, tapi bisa saja itu hanya kebetulan. Sekarang kamu tenang dulu, Bri. Jangan main hakim sendiri. Lepas.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sabar dan tawakal ya Bu Arum. Nah Anto, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita serahkan semuanya pada Allah yang Maha Esa. Memang terasa sulit kita untuk menerimanya, tapi yakin dan percayalah, pasti Allah punya alasan lain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
Lu denger nggak? Hah? Iya. Dingin-dingin begini enaknya ngopi. Kagak nyambung. Lu denger tangisan baik kagak? Siapa yang ngasih kopi gue anggap saudara. Lu jangan pura-pura budak. Lu denger kan? Ada siapa malam-malam ada di sini? Perasaan gue gak enak nih. Pulang aja yuk. Lu ngapa? Meriang? Baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Pak, mohon ampun sama Allah. Mohon ampun Pak, mohon ampun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, mohon ampun. Ayo Pak, mohon ampun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla
saja kita menonton sebuah tayangan sinetron yang begitu menarik. Mari kita ambil sebuah kesimpulan. Saudara tahu apa arti mati? Mati itu bukan akhir kehidupan. Innama hiya a'malukum usliha lakum wa fiha ilaikum. Mati itu sebetulnya berjumpanya manusia dengan segala amal yang pernah ia lakukan selagi hayat di kandung badan. Barman, orang yang menghambakan diri pada perbuatan-perbuatan seburuk itu, menjelang ajal dibayangi oleh bayi-bayi semacam setan yang mengejar kehidupan barman. Sehingga barman mati dalam keadaan yang sangat memalukan dan memilukan. Manusia hidup bersama apa yang dia cintai, dan manusia akan mati membawa apa yang ia cintai. Kalau orang gemar berbuat baik, ia akan mati dengan cara-cara baik. Kebaikan itu akan dia bawa. Tapi kalau orang berbuat jahat, kejahatan itu akan mati mendampingi dia, dan akan dia bawa kejahatan itu ke alam akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kebaikan, keburukan, satu nuktah Allah akan tunjukkan di akhirat yang akan datang. Sesudah menonton sinetron yang seindah ini, ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil. Hindarkan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah kepada diri kita, sebagaimana barman yang telah mengorbankan kehidupannya hanya buat kepentingan sesaat. Selamat jadi insan-insan yang saleh dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu saya. Saya akan buat kau mati seperti saya. Panas dong. Panas. Pokoknya sekarang kamu cepat panggil Pak Ustadz. Cepetan. Sekarang, Den? Iya, cepat. Juragan, sabar, Juragan. Dokter, ambil semua uang saya. Asal saya bisa sembuh. Tolong dong. Kenapa kalian? Kenapa berhenti kerja? Ini saya mau pinjam uang buat beli nasi, Gan. Saya belum makan. Ini jam 2 siang. Udah mau pinjam uang? Gak ada. Kerja lagi. Tapi, Gan, saya lapar. Perut saya sakit. Kamu ini ganggu selera makanku. Maaf, Gan. Maaf. Mau makan? Nih, ambil. Si Yati mau pinjam mobil untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, Den. Kasihan, Den. Sudah aku bilang, aku tidak akan minjamin mobil. Titik. Kita kan belum melakukan apa-apa. Masya Allah, Juragan. Jangan. Jangan sok kamu, janda murahan. Ya Allah, tangannya panas sekali. Iya, Pak Ustadz. Seluruh badan Bapak memang panas sekali. Astagfirullahaladzim. Ramdan, sakit itu adalah ujian dari Allah. Badan saya rasanya seperti terbakar, Pak Ustaz. Ucapkan doa, Ramdan. Panas. Panas, Pak Ustaz. Iya, Pak. Kalau meminum sedikit darah janda muda, saya akan jadi selamat dan awet muda. Iya, kamu akan selalu awet muda dan selamat.